sekalian, bersiap untuk naik ke atas pentas. Finalis. Baik, Pak Kadis hadir? Bapak juga inovator? Siap, baik. Bapak mau tayangan video dulu atau presentasi terlebih dahulu, Bapak? Video dulu, baik. Video inovasi 3 menit, silakan operator. Ya, silakan. Kabupaten Bone yang terdiri dari 27 kecamatan dan 372 desa dan kelurahan, masih terdapat 60 desa atau 16,3% mengalami kerawanan pangan dan angka stunting masih cukup tinggi, yaitu pada kisaran 34,1%. Puspa Harapan hadir untuk menjawab tantangan tersebut. Inovasi Puspa Harapan ini dilakukan melalui pembinaan yang dilakukan di kelompok wanita tani, Puspa Harapan, di mana Puspa Harapan itu pembibitan yang dilakukan di greenhouse, hasil panen sayuran anggota kelompok sebagian dikonsumsi, selebihnya dijual dan ditabung melalui pekarangan emas kerjasama dengan Pegadaian. Simpan di sini dulu. Tadi Loki tadi sisa. Mengoptimalkan pelayanan Posyandu dan Pos KB berkualitas, sosialisasi penggunaan modul perubahan pola perilaku konsumsi sehat yang beragam, bergizi, Modul pertama, seimbang, dan aman. makan sehat. Modul kedua, minum sehat. Modul ketiga, pangan beragam, bergizi, seimbang, dan aman, dan biasa disebut dengan B2SA. Pendampingan kepada ibu-ibu untuk membuat menu sehat yang beragam, bergizi seimbang, dan aman atau B2SA. Manfaat yang dirasakan oleh masyarakat, Sekarang tidak membeli sayur, bahkan ada membantu untuk belanjaan sehari-hari. Bahkan ada juga bisa ditabung di tabungan emas. Masyarakat kami tidak lagi membeli sayuran untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu dilakukan pendampingan kepada ibu-ibu hamil dan kelas posyandu. Kami juga telah menganggarkan dana desa untuk mendukung Puspa Harapan. dampak setelah adanya Puspa Harapan, diantaranya tidak adanya daerah rawan pangan, penurunan angka stunting, meningkatnya kebun sekolah dan kebun TNI Polri. Melalui program Puspa Harapan berkontribusi kuat terhadap penurunan stunting, termasuk angka kemiskinan dan pengendalian inflasi di Kabupaten Bone. Puspa Harapan mantap. Baik, beri tepuk tangan untuk video 3 menit dari inovasi Puspa Harapan Kabupaten Bone. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Kadis Ketahanan Pangan Kabupaten Bone sebagai inovator untuk mempresentasikan inovasinya. Silakan Pak mengambil tempat. Bapak punya 7 menit untuk mempresentasikan inovasi. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya mempresentasikan Puspa Harapan, inovasi Puspa Harapan, pusat pangan beragam, sehat beragam, pasti aman. Urgensi masalah adalah, pertama adalah tingginya angka stunting di Kabupaten Bone, yaitu 34,1%, dan daerah rawan pangannya juga cukup tinggi, dari 372, ada 60 desa rawan pangan. Kemudian nilai kebaruan adalah bagaimana kita mengoptimalkan
kebun PKK, kebun sekolah, kebun desa, kebun TNI Polri. Kemudian bagaimana kita membuat demo makan sehat di posyandu-posyandu itu dengan bekalnya adalah dengan pakai modul. Jadi kita cuma tidak sekedar berbicara, tapi memang sudah ada patrol-patrolnya seperti apa menu-menu yang sehat yang kita sosialisasikan. Kemudian menariknya adalah sekarang mulai terjadi ada pasar tersendiri, Pak Gandeng sekarang sudah mulai melirik ini Puspa Harapan karena sekarang sudah dibeli langsung oleh Pak Gandeng sekarang. Kemudian dilirik juga oleh Perum Pegadaian karena di situ ada nilai ekonomi, maka sebagian hasilnya ini ditabung dalam bentuk tabungan emas. Oleh Perum Pegadaian mengatakan bahwa ini adalah tabungan emas. Jadi pekarangan emas juga disampaikan seperti itu. Kemudian implementasinya adalah bagaimana kita melakukan pendampingan, pelatihan dan pendampingan kepada kelompok wanita tani. Kemudian kita mensosialisasikan mengenai makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman itu. Kemudian kita juga mendemokan makanan tambahan di posyandu. Kemudian hasil panennya ini sebagian dikonsumsi, ada yang dikumpul, kemudian dijual, ada juga yang ditabung. Jadi bermanfaat sekali. Kemudian ini juga menjadi catatan bagi kita bahwa dengan adanya ini, kegiatan ini, angka inflasi Bone semakin membaik karena terlihat dari beberapa bulan kita mengalami terpampang di situ bahwa 10 terendah inflasinya di Indonesia saat ini. Kemudian apakah itu nanti terjadi? Mungkin itulah. Kemudian kita melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap program Puspa Harapan ini. Dampak sebelum dan sesudah, bahwa terlihat bahwa angka stunting menurun dari 34,1 menjadi 27,8. Daerah rawan pangan juga menurun 16%, 60 desa sekarang sudah tidak ada desa rawan pangan. Kemudian KWT kita bina, sekarang sudah lebih masif, kebun PKK lebih masif juga, TNI Polri yang tadinya tidak ada, sekarang sudah bertanam itu tentara-tentara. Dan kemarin kita di Bonet Kodi yang terbaik untuk mendukung ketahanan pangan. Kemudian ada pelibatan posyandu dan kita membuat buku modul B2S ini. Jadi sudah ada modul makan sehat, ada modul minum sehat, pangan B2S itu seperti apa itu sudah ada semuanya. Jadi ini kemudian strategi keberlanjutan tentu ada dukungan dari pemerintah, kemudian ada regulasinya Perda Perbub, ada pendampingan secara berkala, pelatihan kita lakukan, kemudian optimalisasi kebun desa, kemudian ada bantuan dari mulai sekarang kepala desa itu sudah mau mengalokasikan, jadi sudah mau mengalokasikan dana desanya untuk kegiatan Puspa Harapan ini. Kemudian kita sosialisasikan juga dengan desa, anak-anak didik dengan beserta guru didiknya supaya bisa melakukan kegiatan-kegiatan seperti ini. Dan ini sudah terlaksana di kabupaten. Kemudian transferabilitas. Jadi kegiatan Puspa Harapan ini sejalan dengan program pusat dan provinsi karena terus terang kita memang mengarah ke bagaimana mengatasi masalah stunting, masalah inflasi, itu juga menjadi ini. Kemudian Puspa Harapan ini gampang sekali diterima oleh masyarakat dan menjadi idola bagi ibu-ibu. Karena gampang sekali, karena ini menyangkut kebutuhan sehari-hari untuk peningkatan nilai gizi dan ada juga peningkatan kesehatannya. Kemudian kegiatan ini memang kegiatan kolaboratif. Jadi kegiatan kolaboratif sehingga kegiatan ini terlibat semuanya. Ada dari Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas
peternakan, perikanan, TNI Polri terlibat, kemudian dari Dinas Pendidikan juga terlibat, dari PKK apalagi. PKK ini kami ini didukung, sebenarnya kegiatan ini bisa berhasil dengan baik karena memang didukung oleh tim penggarap PKK Kabupaten. Secara masif kita melakukan terus kegiatan-kegiatan ini dan sudah terbukti hasilnya dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan ini menjadi program utama PKK di Kabupaten Bone. Jadi dan dua lembaga internasional sudah mendukung kegiatan kita, yaitu JICA dan ICRAF. Jadi sudah terimplementasi nih kegiatan ini, sehingga mudah-mudahan program Puspa Harapan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat di Kabupaten Bone dan khususnya, dan bisa memberi peningkatan kesejahteraan. Karena 2-3 hal yang bisa dilakukan adalah menekan inflasi, dia juga bisa menekan stunting, kemudian dia juga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi itu hal yang menjadi. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Inovator, silakan kembali ke tempat. Ya. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kami persilahkan Kabak Organisasi Kabupaten Bone untuk memberikan testimoni untuk inovasi Puspa Harapan. Baik, silakan, terima kasih. Pak. Baik, terima kasih Ibu. Bapak panelis yang kami hormati, kami dari bagian organisasi ingin menyampaikan data-data terkait dengan Dinas Ketahanan Pangan. Yang pertama itu Pak, dalam reformasi birokrasi itu, terutama dengan RB tematik itu, salah satu untuk kemiskinan ekstrim itu yang paling mendukung untuk pemerintah Kabupaten Bone ini adalah Dinas Ketahanan Pangan ini Pak. Ini yang jadi modal utama Kabupaten Bone dalam rangka membackup itu terkait dengan kemiskinan ekstrim. Kemudian pada saat COVID-19 dulu, salah satu yang paling mendukung tidak turunnya inflasi di Kabupaten Bone adalah Dinas Ketahanan Pangan. Dengan adanya itu toko tani Pak, toko tani itu ada di kota itu yang menjaga harga-harga petani, harga-harga sayur-sayuran itu dimasukkan semuanya ke situ Pak. Kemudian untuk nilai indeks ketahanan pangan yang seperti kita ketahui nilai ambangnya itu 75,68. Untuk Kabupaten Bone itu dari Dinas Ketahanan Pangan itu nilai IKP-nya itu 83,10 Pak. Kemudian untuk survei kepuasan masyarakat terhadap petani dan nilai pelayanan ketahanan pangan ini di angka 89,01. Kemudian ada 10 kabupaten yang terendah inflasinya. Pengumuman setiap hari Senin ini Pak, 10 terendah inflasi di Indonesia itu salah satunya adalah Kabupaten Bone. Kemudian untuk Puspa Harapan ini dia menghasilkan yang ini Pak, yang modulnya itu ini untuk menjaga keberlangsungan proyek perubahan, proyek inovasi Puspa Harapan ini. Pak Angkasa ini, inovatornya ini dia lakukan sebelum dia menjadi kepala dinas Pak. Dia telah mengikuti dari sekretaris Dinas Ketahanan Pangan, kemudian saat ini beberapa minggu yang lalu akibat sebagai apresiasi dalam bentuk menjaga dan inovasi Puspa Harapan ini diangkat oleh Bupati sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan. Dan kami teman-teman juga membawa produk terkait dengan Puspa Harapan tadi Pak. Nanti akan diberikan kepada panelis dan lihat gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Kepala Bagian Organisasi atas testimoninya. Untuk sesi tanya jawab, kami akan menyapa dulu teman-teman yang ada di link Zoom, tim penilai. Ada Pak Sarwan dan Ibu Sumarni. Persilakan Pak Sarwan dulu. Silakan Pak Sarwan. Ibu Sumarni dulu. Saya dulu mungkin Bu. Ya, silakan Bu Marni, silakan. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih untuk presentasinya. Saya sangat mengapresiasi Pak ya untuk inovasi dari Badan Ketahanan Pangan ini. Iya, beberapa catatan dari saya Pak ini karena
Karena saya lihat ini lokusnya sangat luas ya Pak ya, karena ini untuk seluruh wilayah Kabupaten Bone ya Pak. Ya, siap. Ya, jadi begini Pak, inovasi itu Pak semakin spesifik, dia semakin baik. Kita menghargai niat pemerintah Kabupaten Bone ya, ingin menjangkau semuanya dan memang itu tanggung jawabnya. Cuman jika oleh inovasi ini, kemudian itu nanti bisa menjadi alat ukur untuk menghitung jumlah produksinya yang dihasilkan. Nah, yang ketiga selanjutnya ini terkait kebaruan Pak. Nah, inovasi yang terkait pemanfaatan lahan pekarangan ini sudah ada beberapa juga kabupaten yang melaksanakan. Mungkin perlu diperhatikan atau dibaca-baca lagi referensinya supaya Bapak bisa menemukan pembedanya Pak, keunikannya di mana supaya tidak kesan ini program atau tupoksinya Dinas Ketahanan Pangan saja Pak, karena ini sudah ada beberapa inovasi sejenis yang kurang lebih fokusnya sama. Itu saja dari saya Ibu Mala, terima kasih Bapak Ibu. Ya, makasih Bu Sumarni. Barangkali tidak perlu ditanggapi ya Pak, hanya catatan kecil atau ada tanggapannya Bapak? Boleh. Ya, silakan Pak, singkat. Jadi yang utama itu masalah lahan pekarangan. Jadi kami bukan fokus utama ke lahan pekarangannya sebenarnya, tapi bagaimana mengedukasi masyarakat itu supaya bisa makan sehat, itu sebenarnya. Tapi kalau tidak ada bahannya, tidak ada yang bisa dimakan. Jadi tidak bisa kita cuma memberikan saja edukasi, tapi harus ada fakta bahwa ini makanan ini bisa dimakan dan itu yang diolah. Itu sebagai ini sebenarnya menjadi kebaruan daripada kita itu. Kita tidak cuma melihat itu. Kalau pekarangan banyak orang yang melakukan, tapi bagaimana mengedukasi orang bisa makan sehat. Baik, terima kasih Bapak Inovator. Selanjutnya kami persilahkan Bapak Rajendra untuk memberikan tanggapan maupun pertanyaannya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Ibu. Tim Inovator Kabupaten Bone, saya tertarik ya. Cuma sayang videonya saya lihat terlalu umum. Jadi ini terlalu umum dan banyak inovasi-inovasi seperti ini di YouTube juga sudah banyak. Ya. Cuma sangat saya sayangkan, tapi boleh saya sarankan ya. Kita fokus tadi disinggung Pak Kabak soal kemiskinan ekstrim. Saya ada usul misalnya bagaimana kita memanfaatkan lahan kering itu menjadi lahan produktif dan dikelola oleh orang-orang yang di bawah risiko kemiskinan. Ya, karena di sini adalah fungsinya pemerintah daerah itu lahan bagaimana menjadikan lahan kurang produktif itu menjadi produktif ya, dan itu disitulah sebenarnya pemerintah daerah bisa lebih banyak membantu ya, menyiapkan lahan-lahan ini untuk dikelola oleh. Nah, dinas ini harusnya inovasi ini mengedukasi. Jadi saya ada istilah pertanian cerdas. Ya. Ada lahan terus pupuknya sendiri dibina masyarakat di situ untuk menghasilkan pupuk organik. Kan ini kan tujuannya juga ke stunting kan. Kalau stunting itu kan bagaimana kita memproduksi bahan makanan ya yang bernilai nutrisi tinggi untuk mendukung pangan khususnya ibu-ibu hamil maupun balita ya, karena mungkin dari pengaruh kemiskinan juga sampai bisa stunting itu karena tidak punya uang untuk beli misalnya susu atau apa ya yang bernilai nutri, bisa diganti dengan dari hasil-hasil pertanian itu ya. Bisa kita fokus di situ. Jadi kalau saya sarankan tadi itu lebih bagaimana kita mengedukasi masyarakat yang kurang mampu ini ya untuk menghasilkan sesuatu untuk kepentingannya mereka. Nah, di sinilah pemerintah daerah memfasilitasi ya, baik dari segi bagaimana membina ya. Karena kalau itu pertanian itu lebih bagus kalau memang mandiri, punya lahan sendiri, pupuknya dari kita sendiri, bibitnya kita bisa hasilkan sendiri. Nah, disitulah fungsinya sebenarnya inovasi untuk apalagi dari dinas pangan, dinas pertanian ya.
Ya, jadi lebih mengarah kepada pertanian cerdas. Ya, itu barangkali saya masukkan, tidak perlu barangkali ditanggapi, cuma yang perlu ini saya tanya dulu soal regulasinya. Karena ada tadi Pak Bupati bicara, apa sudah didukung dengan Kabupati untuk inovasi ini? Sudah. Oke. Terus jangkauannya tadi disinggung oleh tadi Ibu di Zoom, ya. Ya fokus saja kepada masyarakat kemiskinan ekstrim. Ya. Bagaimana memberdayakan mereka dengan melalui pertanian cerdas. Ya. Itu barangkali masukan. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Rajendra. Silakan Bapak inovator, mungkin ada tanggapannya sedikit? Setuju. Dan memang itu yang disampaikan, hanya cuma mungkin saya komunikasinya kurang karena waktu, maka beliau memang yang begitu, yang Puspa Harapan itu seperti itu Pak. Baik. Jadi memang harus ada sirkulasi sampai dengan pertanian organiknya. Baik. Yang pertanian cerdas itulah yang disampaikan Bapak. Iya. Bapak. Baik. Terima kasih. Iya. Selanjutnya kami persilakan Pak Lukman, barangkali ada tanggapan? Iya, terima kasih Mbak Lala. Karena ini Dinas Ketahanan Pangan, saya lihat memang yang menonjol itu adalah kolaborasinya ya. Ya, saya kira itu nilai kebaruan yang mungkin bisa Bapak olah sedemikian rupa. Tadi saya melihat ada Dinas Perikanan, ada peternakan, meskipun tadi itu di video belum muncul ya. Dan kalau saya justru ini tapi kalau pemberdayaan nanti lari lagi ya dari Bapak nih. Jadi memang tadi yang Bapak jelaskan itu kan bagaimana menyiapkan bahan pokok yang sehat. Ya, sehat dan beragam ya. Makanya tadi ya ada peternakannya, saya lihat ada perikanannya ya. Jadi itu mungkin memang yang perlu diolah ya di dalam di dalam proposal ini sehingga nanti kelihatan bahwa ini adalah sesuatu hal yang baru dan betul-betul kolaborasi ya, seperti tadi saya sempat singgung sama Pak Prof, karena di situ ininya ya. Ada dua tadi saya lihat yang Bapak sasar ya, yang pertama itu stunting ya, yang kedua adalah peningkatan pendapatan ya, meskipun tadi juga inflasi bisa dihitung ya. Tetapi ini nanti perlu kita cermati lagi, jangan sampai, karena kan ini datanya sudah harus komprehensif ya, seperti yang sampaikan tadi Bu Marni, rupanya memang inovasi ini sudah jalan pada 120 desa ya, sehingga ya mungkin bisalah dijadikan justifikasi bahwa memang kegiatan ini sudah berkontribusi real pada inflasi itu tadi. Ya, jadi perlu dikaji lagi menurut saya uraian tentang itu. Yang lebih pas menurut saya tadi itu ada aspek pemberdayaannya ya, seperti disinggung oleh beliau, memanfaatkan lahan-lahan yang terbengkalai selama ini, bukan hanya pekerangan. Dan yang menarik juga tadi itu Bapak TNI ya, itu dari tidak ada ikut juga ikut juga mengambil bagian ya dari inovasi ini. Satu, yang kedua itu kependapatan. Kalau pendapatan itu pasti bisa dilihat ya, dari tadi ada tabungannya ya. Dan itu Bapak munculkan di videonya ya, sehingga nanti orang lihat videonya, oh iya ya, variasinya itu ya, ada peternakan, ada perikanan, ada pemanfaatan pekerangan ya, terus karena tadi stunting menurut saya itu juga harus kelihatan banyak ya, durasi video itu yang terutama kepada anak-anak itu tadi ya, menambah ragam makanan yang dia ini. Tadi ada emas juga yang Bapak sempat singgung. Saya nggak tahu kalau emas itu tadi kayaknya belum ada ininya. Kalau rupiahnya itu sudah dimunculkan. Maksudnya kalau belum ada ya nggak apa-apa. Kalau misalnya hanya mau fokus di uang saja. Kalau sudah emas kan sudah harus ada berapa kaca, berapa gram ya, peningkatan dari itu.
modul ini dibuat ya dalam inovasi ini. Itu juga menurut saya tadi tuh saya waktu saya lihat video, saya pikir ini modul yang diambil dari yang sudah disediakan oleh kementerian atau apa. Ternyata modul ini juga produk dari inovasi ini ya. Jadi itu juga menurut saya harus ditekankan di dalam inovasi ini, dan bagaimana mereka yang belajar modul itu. Ya, jadi bukan sekedar ada modulnya, tapi bagaimana masyarakat itu bisa memahami dari modul yang Bapak sudah sediakan. Ya, itu Baik. saya kira komentar dari saya, Bu. Baik, terima kasih Pak Lukman. Ada tanggapan dari Bapak Inovator? Mungkin ini anak catatan. tambah sedikit. Oh, siap. Ya, baik. Ya, silakan Pak Kabak. Pak, saya Kabak organisasi Pak ingin menyampaikan bahwa saya yang melihat langsung ini inovasi. Kalau kita turun salah satu desa Lampoko itu Pak, salah satu desa itu, kalau kita turun ke situ Pak, itu sayur kita yang petik baru dimasak di situ Pak anunya. Jadi itu hamparan sayur itu di pekarangannya orang itu Pak, wah, luar biasa anunya Pak. Itu anunya kalau kita lihat itu hamparan sayur itu Pak. Kemudian terusannya inovasi adalah bank sayur Pak. Bank sayur ini belum sampai umur 2 tahun. Jadi belum kita ajukan. Insya Allah tahun depan kita ajukan untuk lomba inovasi top 30 ini. Ya, karena bank sayur ini belum cukup umur 2 tahun, dan itu pendapatannya kalau tadi di toko tani itu Pak, setiap yang pedagang sayur itu yang di desa itu ada bukunya di sini Pak, dicatat berapa anunya. Jadi bagaimana Bu, mau Miki ambil, tunggu mi dulu nanti Pi. Jadi nanti kita tak 200, tak 300 baru ambil lagi tuh. Begitu Pak anunya. Jadi saya sebagai organisasi Bang, ajukan ini Pak, ajukan ini inovasi sekali ini. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan para panelis kami tunggu di Bone Pak untuk verlapnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Kabak Organisasi Kabupaten Bone. Kami persilahkan untuk kembali ke tempat. Pak Kabak, saya kira tadi IREX ini